kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi dan selamat bertemu dan selamat beribadah. Saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, dimanapun kita berada mengikuti kebaktian kita di atas talian pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur oleh karena pada pagi hari ini kita punya kesempatan yang sangat indah untuk bertemu sekali lagi untuk memuji Tuhan, berdoa dan mendengar firman Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan bahkan secara pribadi dimanapun kita berada. Dan doa dan harapan saya kita pasti terus diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, karena Dia adalah Tuhan Allah yang maha hadir dan Dia hadir bersama dengan kita dimanapun kita berada. Baik, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini ingin saya membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada surat Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan membaca dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Ayat 32 sampai ayat 39. Firman Tuhan berkata demikian. Saya membacakan ayat ini dalam terjemahan bahasa Malaysia dan kita iringi pembacaan ini dengan terjemahan Alkitab yang ada pada kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah keadaan kamu pada masa lampau. Pada masa itu setelah cahaya Allah menyinari kamu, seringkali kamu menderita, namun kamu tetap berjuang dengan gigih. Ada kalanya kamu dihina dan dianiaya di hadapan umum. Ada kalanya juga kamu rela menderita bersama-sama mereka yang diperlakukan demikian. Kamu ikut merasakan penderitaan Allah yang dipenjarakan. Kamu ikut merasakan penderitaan orang yang dipenjarakan. Apabila segala milik kamu dirampas, kamu menanggungnya dengan gembira. Karena kamu tahu bahwa kamu masih mempunyai sesuatu yang lebih baik dan yang akan tahan selama-lamanya. Oleh itu, janganlah putus harapan, karena besar belasannya jika kamu tetap berharap. Kamu perlu bersabar supaya dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya." 37. "Hal ini demikian karena di dalam Alkitab tertulis, hanya sebentar lagi lalu Dia yang akan datang itu akan segera tiba. Dia tidak akan berlambat. Umatku yang melakukan kehendakku akan percaya kepadaku dan hidup. Tetapi jika ada antara mereka yang tidak lagi percaya kepadaku, aku tidak berkenan kepadanya." Ayat terakhir, kita ini bukanlah umat yang tidak lagi percaya kepada Allah dan bukan umat yang sesat. Sebaliknya, kita beriman dan diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Kalau kita lihat sedikit penjelasan penulisan surat kepada orang Ibrani ini, ianya ditujukan kepada segolongan orang Kristen yang sedang menghadapi tentangan yang keras oleh karena mereka mengakui mereka orang yang percaya kepada Yesus. Dan ada kemungkinan juga mereka akan membuangkan iman mereka atas sebab penderitaan dan penganiayaan ini. Maka itu penulis surat ini berusaha menggalakkan mereka supaya tetap percaya kepada Yesus. Dia menunjukkan bahwa Yesus Kristus
adalah wahyu Allah yang sempurna. Sehingga penulis surat mengemukakan 3 perkara yang berbicara tentang pribadi Yesus Kristus itu, yang menyatakan yang pertama, Yesus ialah anak Allah, anak yang kekal. Dia taat kepada Bapa melalui penderitaan yang sudah ditanggungnya dengan tabah. Sebab anak Allah, Yesus lebih tinggi daripada nabi-nabi yang terdapat di dalam perjanjian lama, dan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, dan bahkan lebih tinggi daripada Musa. Itu penjelasan penulis surat Ibrani ini untuk memperingatkan, menyatakan pribadi Yesus yang mereka percaya itu. Yang kedua, Allah sudah menyatakan Yesus sebagai imam yang kekal, yang lebih tinggi daripada imam-imam dalam perjanjian lama. Karena orang Ibrani itu adalah orang yang berlatar belakang agama Yudaisme, yang mengetahui dan mengenal peranan seorang imam itu. Sehingga penulis Ibrani ini menyatakan, penulis surat Ibrani memperingatkan mereka bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada seorang imam itu. Yang ketiga juga, ia menyatakan, atau penulis surat Ibrani ini menyatakan hal yang ketiga, melalui Yesus orang yang percaya kepadanya diselamatkan daripada dosa, ketakutan, dan kematian. Sebagai imam agung, Yesus memberi manusia penyelamatan yang sejati, yang hanya dibayangkan oleh upacara persembahan korban dan upacara lainnya dalam agama Yahudi. Karena agama Yahudi itu berbicara tentang persembahan korban bakaran di mezbah itu mereka tahu. Karena kalau seseorang itu melakukan satu pelanggaran dosa, ia harus mengambil binatang untuk diberikan kepada imam untuk dipersembahkan sebagai satu korban pengampunan dosa. Jadi Yesus adalah juru selamat yang dapat membebaskan umat manusia daripada dosanya. Jadi kemudian penulis surat ini menyebutkan tentang iman beberapa orang tokoh-tokoh yang dalam sejarah Israel sebagai contoh kalau terlihat dalam pasal yang ke-11 itu. Dan dalam pasal yang ke-12 itu dia mendorong para pembacanya supaya setia, sehingga akhir dengan senantiasa menumpukan pandangan hanya kepada Yesus. Dan dia menggalakkan mereka supaya tabah menderita dan tabah menghadapi penganiayaan. Jadi surat ini diakhirinya dengan nasihat dan amaran. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam bahagian yang telah kita baca tadi, ia menyatakan atau memperingatkan mereka tentang keadaan yang mereka hadapi setelah mereka percaya kepada Yesus. Sehingga dalam ayat yang telah kita baca tadi dia berkata dengan mulanya dalam ayat 32 itu, ingatlah keadaan kamu pada masa lampau. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam penyataannya itu dia membawa mereka kembali melihat keadaan mereka sewaktu mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Di mana mereka diperhadapkan dengan bermacam tentang rintangan dan sebagainya. Bahkan mereka dianiaya, bahkan mereka melihat penderitaan saudara-saudaranya yang mereka yang lain. Dan semuanya itu, kata penulis ini, itu adalah keadaan yang harus dia alami oleh orang yang percaya. Sehingga akhir atau dalam beberapa ayat itu dia terus mendorong mereka dengan tujuan agar mereka tetap bertahan. Karena mereka memiliki upah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-35 itu dan 36 berkata, oleh itu janganlah putus harapan, karena besar belasannya jika kamu tetap berharap. 36, kamu perlu bersabar supaya dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Haleluya. Ini adalah kata-kata dorongan
yang diberikan oleh penulis surat Ibrani ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada bahagian ini saya ingin membawa kita melihat bagian firman Tuhan ini dengan tema yang berkata tindakan untuk meraihkan upah yang kekal. Tindakan untuk meraihkan upah yang kekal. Di dalam ayat yang telah kita baca ini, khusus ayat yang ke-35 dan 36 itu. Mengapa ia mengajak mereka supaya mereka jangan putus harapan, supaya mereka tetap bersabar, karena upah yang mereka nantikan atau menantikan mereka itu adalah upah yang kekal. Bukan satu upah yang boleh reput atau rosak, tetapi satu upah yang bersifat kekal. Dan kalau kita berbicara tentang upah ini, kita tahu upah atau ujrah ialah pampasan, ya, monitori oleh majikan kepada pekerja sebagai balasan untuk kerja yang dilakukan. Bayaran boleh dihitung sebagai amount tetap untuk setiap tugas yang dilaksanakan, atau pada kadar jam, sama ada di hari atau bulan dan sebagainya. Itu berbicara tentang upah. Bayaran yang diberikan kepada seorang pekerja yang harus dilakukan oleh seorang majikan. Atau uang yang diberikan kepada orang yang disuruh mengerjakan sesuatu dan sebagainya. Itu artinya upah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang telah kita baca di sini, upah bagi orang yang percaya itu bukan oleh karena pekerjaan dan sebagainya, tetapi itu adalah oleh karena kesetiaan, ketekunan, ketebahan, pegangannya di dalam iman percayanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat hidup adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini atau saat ini, tentunya setiap pribadi kita telah banyak melalui persoalan, tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu. Pada saat kita telah melewati tantangan-tantangan hidup ini, kita sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewatinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah kita boleh ada sampai saat ini karena anugerahnya. Jadi dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan, itu tidak mudah. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Karena kita sebagai manusia yang lemah, yang tidak berdaya dan tidak punya apa-apa, begitu banyak keterbatasan. Jadi Tuhan mengetahui sampai di mana batas kekuatan, kemampuan, keberadaan kita. Sehingga Dia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita saat kita berhadapan dengan kesulitan, masalah atau pergumulan hidup. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, ayat yang ke-12 ini. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 ditulis bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya muslihat iblis. Jadi iblis datang bagaikan singa yang mengaum-ngaum, meraung-raung, dan juga menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga tanpa kita sadari, kita dapat saja jatuh dari
Tuhan, walaupun menurut pandangan kita itu baik, itu adalah kelicikan musuh kita, iblis itu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari secara pintas, memang banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu sangat susah, sulit kita pertahankan kalau tanpa Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya tidak mudah, yaitu Ayub. Minggu lepas kita telah melihat sedikit tentang penderitaan masalah yang dihadapi oleh Ayub, tetapi dia mampu melewati semuanya karena dia tetap berpegang kepada Tuhan. Ya, kita dapat mencontohi sikap keteladanan daripada Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Karena Ayub mampu berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Sehingga di dalam bahagian firman Tuhan yang telah saya bawakan untuk kita pada ahad lepas itu dengan tema Allah tidak berubah. Itulah ungkapan kata Ayub di dalam bahagian firman Tuhan itu. Dia mengakui bahwa Tuhan yang dia percaya itu tidak pernah berubah. Sekalipun kawan-kawannya datang untuk mengungkapkan kata-kata, besar kemungkinan penderitaan yang dihadapi, masalah yang dihadapi itu adalah hukuman Tuhan kepada dia atas perbuatan dosanya. Tetapi Ayub tetap berpegang teguh kepada janjinya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh daripada Ayub, satu kesaksian dapat kita lihat bahwa hidup Ayub setelah dipulihkan Tuhan. Ya, di dalam bahagian yang terakhir, pasal-pasal terakhir daripada kitab Ayub itu, Tuhan dipermuliakan. Ayub menjadi satu contoh teladan bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raihkan, yaitu mahkota kehidupan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 37, ada 4 langkah atau perkara yang disebutkan oleh si pemazmur. Dikatakannya bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan dan bergembiralah, sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Dan inilah tindakan yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita untuk kita. Dan itulah, janganlah kita mengundurkan diri daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk mundur darinya. Dia tetap bersama dengan kita. Dia tetap setia di dalam janjinya. Jadi Tuhan menginginkan kita meraihkan upah yang telah disediakannya dengan satu syarat bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, di dalam ayat yang telah kita baca tadi, kita akan melihat 3 hal yang harus kita lakukan untuk
meraihkan upah yang kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu kepada setiap orang-orang yang percaya. Yang pertama, tindakan yang harus kita tetap lakukan di dalam hidup kita supaya kita dapat meraihkan upah yang kekal itu adalah kita harus hidup dengan iman. Kita harus hidup dengan iman. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada 3 serangkai kebajikan Kristen yang diajarkan dalam Alkitab. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Dan kalau kita lihat, iman artinya mendasarkan hidup pada anugerah Tuhan. Bahkan kasih adalah praktik iman itu di dalam hidup sehari-hari seorang yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan pengharapan melihat jauh ke depan kepada penggenapan janji Allah yang setia itu. Jadi pada bahagian yang telah kita baca di sini, penulis Ibrani mengungkapkan bahagian yang pertama itu yaitu tentang iman. Di mana sebagai orang yang percaya, walau apapun keadaan dan tantangan dan masalah yang dihadapi, dia kata kita harus tetap berpegang teguh di dalam iman kita. Kita harus hidup dengan iman. Karena iman itu ada keyakinan tentang janji Allah. Walau ia pun tidak kelihatan atau walaupun kita tidak melihatnya, tetapi kita mempunyai harapan yang pasti. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu satu hal yang pasti. Maka itu di dalam ayat yang telah kita baca tadi, penulis surat Ibrani itu memperingatkan mereka di dalam ayat yang ke-32 dan 33 itu berkata, ingatlah keadaan kamu pada masa lampau. Pada masa itu setelah cahaya Allah menyinari kamu, seringkali kamu menderita. Namun kamu tetap berjuang dengan gigih. Ada kalanya kamu dihina dan dianiaya di hadapan umum. Ada kalanya juga kamu rela menderita bersama-sama mereka yang diperlakukan demikian. Kalau kita lihat sampai ayat yang ke-34 ini, kamu ikut merasakan penderitaan orang yang dipenjarakan. Apabila segala milik kamu dirampas, kamu menanggungnya dengan gembira. Karena kamu tahu bahwa kamu masih mempunyai satu yang lebih baik dan yang akan tahan selama-lamanya. Di dalam ketiga ayat ini, penulis kembali menarik sebuah perbedaan. Sambil melanjutkan nasihatnya, penulis melukiskan iman yang kuat dan kesabaran di dalam pencobaan dan kesulitan. Dia mengingatkan orang percaya akan iman mereka yang mula-mula dan berkata, pertama dari mengenal Kristus. Di dalam sukacita karena iman yang baru ditemukan ini, mereka menganggap semua perjuangan yang berat, cercaan dan penderitaan sebagai tidak berarti apa-apa. Karena itu adalah semangat mereka. Jadi penulis surat Ibrani memperingatkan mereka agar mereka tetap hidup di dalam iman percaya mereka. Untuk meraihkan semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu, sehingga akhirnya pada ayat yang ke-34 itu dia berkata bahwa karena kamu tahu bahwa kamu masih mempunyai sesuatu yang lebih baik dan yang akan tahan selama-lamanya. Itulah sebabnya mereka tetap hidup di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Walaupun hal-hal yang ada di dalam dunia ini mereka hilang, tetapi ada sesuatu yang mereka nanti-nantikan, yaitu sesuatu hal yang bersifat kekal. Yang kedua, tindakan untuk meraihkan upah yang kekal itu adalah jangan kita melepaskan
keyakinan kita. Di dalam ayat 35 dan 36 berkata, oleh itu janganlah putus harapan, karena besar belasannya jika kamu tetap berharap. 36, kamu perlu bersabar supaya dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, merupakan kata-kata peringatan penulis surat Ibrani kepada para penerimanya dengan berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Memperingatkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengenal kasih anugerah Tuhan dan kesetiaannya, dengan mengimaninya, kita tetap hidup di dalam keyakinan kita. Sehingga di dalam ayat ini, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikan. Ini alasannya. Iman percaya kita kepada Yesus itu bukan satu iman yang kosong, tetapi memiliki satu janji yang pasti. Di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal bagi orang yang percaya, dan ini adalah upah yang kita nanti-nantikan. Orang yang setia sampai akhir, kata firman Tuhan yang telah kita baca tadi, merekalah yang dapat memiliki atau meraihkan upah yang kekal itu. Maka itu biarlah kita tetap hidup sebagai orang yang percaya. Jangan sekali-kali melepaskan keyakinan kita di dalam Tuhan. Jangan melepaskan kepercayaan kita, sekalipun kita berhadapan dengan rintangan, tentangan, masalah yang berat. Ketahuilah, Yesus yang kita percaya itu tetap setia. Dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya kepada kita, di dalam kuasa-Nya, di dalam menunai atau menggenapi janji-Nya kepada kita. Maka itu biarlah kita bertindak tepat agar kita dapat meraihkan upah yang kekal itu, yaitu hidup yang kekal di dalam surga. Yang ketiga dan terakhir di sini, dikatakan di dalam bahagian yang telah kita baca ini, peringatkan kita, janganlah kita mengundurkan diri daripada iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di dalam ayat 37, 38 dan 39 berkata, hal ini demikian karena di dalam Alkitab tertulis, hanya sebentar lagi Dia yang akan datang itu akan segera tiba. Dia tidak akan berlambat. Umatku yang melakukan kehendakku akan percaya kepadaku dan hidup. Tetapi jika ada antara mereka yang tidak lagi percaya kepadaku, aku tidak berkenan kepadanya. Kita ini bukan umat yang tidak lagi percaya kepada Allah dan bukan umat yang sesat. Sebaliknya kita beriman dan diselamatkan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, masalah, rintangan pada masa ini, janganlah kita mengundurkan diri kita daripada iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Ia yang menjanjikan upah yang kekal itu, hidup yang kekal itu, mahkota kehidupan itu akan datang. Dengan mengutipkan bahagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat 3 sampai 4 ini, penulis Ibrani peringatkan mereka, Dia yang bermaksud Yesus itu akan datang, itu akan segera tiba. Biarlah kita memiliki satu kesadaran pada masa ini. Keadaan-keadaan yang terjadi di dalam dunia ini merupakan peringatan yang jelas bagi saya dan Anda. Menyatakan bahwa Yesus akan datang.
Maka itu di dalam kita berhadapan atau melewati dan menghadapi segala rintangan masalah hidup ini, biarlah kita tetap di dalam Tuhan. Jangan sama sekali mengundurkan diri kita daripada iman percaya kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana penulis surat Ibrani ini memperingatkan orang-orang Kristen yang sedang berhadapan dengan penganiayaan dan penderitaan, dengan memperingatkan mereka tentang masa mereka menerima panggilan Yesus di dalam hidup mereka secara pribadi untuk percaya kepada Dia. Mereka melewati bermacam tantangan dan masalah, tetapi mereka tetap tabah, kuat di dalam iman mereka. Mereka tidak melepaskan keyakinan mereka di dalam Tuhan. Mereka tidak mengundurkan diri mereka daripada iman percaya mereka dalam Tuhan. Demikian juga kerinduan saya bagi semua kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan pada saat ini. Saya tidak tahu apa pergumulanmu, apa masalahmu yang mungkin menimbulkan satu perasaan yang membuatkan iman kita lemah, yang mungkin membuatkan kita memikirkan satu tindakan untuk melepaskan kehidupan atau keyakinan kita pada Tuhan, atau mengundur diri daripada iman kita pada Tuhan. Tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang Maha Hadir, yang melihat, mengetahui apa keadaanmu. Datanglah kepada Tuhan. Jangan mengorbankan iman percaya kita oleh karena keadaan-keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Karena firman Tuhan peringatkan kita di dalam ayat yang telah kita baca ini, ayat 37 dan 38 ini. Hanya sebentar lagi, lalu Dia yang akan datang itu akan segera tiba. Dia tidak akan berlambatan berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka itu biarlah kita tetap tabah, kuat di dalam iman percaya kita. Dan semuanya itu dapat kita lakukan bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan keberadaan kita, tetapi semuanya dapat kita lakukan jika kita tetap memandang Tuhan, melihat Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Marilah kita bersama-sama bertindak sesuai firman Tuhan ini, agar kita dapat meraihkan upah yang kekal itu. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha tahu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami punya kesempatan yang sangat baik, di mana kami mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Namun pun hamba-Mu berhenti berbicara di sini. Hamba berdoa biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang terus berbicara langsung kepada para pendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau mengetahui keadaan sebenar mereka. Sama ada mereka sedang bergumul dengan masalah mereka, sama ada mereka berhadapan dengan masalah dan kesulitan hidup. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini akan menuntun mereka, agar mereka tetap bertindak dengan tepat, agar mereka dapat meraihkan upah yang kekal yang telah Engkau janjikan. Firman-Mu berkata dengan jelas, apa yang telah Engkau sediakan bagi kami Tuhan, itu lebih besar daripada apa yang hilang daripada kami. Dan itulah yang telah dijanjikan oleh-Mu bagi Ayub, dan telah diraihkan oleh Ayub oleh karena kesetiaan imannya kepada Engkau. Dia tidak pernah meninggalkan Engkau, dia tidak mundur daripada Engkau. Dan firman-Mu pada pagi hari ini memperingatkan kami dengan 3 perkara ini ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa dalam nama-Mu, menempatkan jemaat-Mu sekali lagi dalam tangan-Mu.
Biarlah Engkau menaungi dan membungkusi mereka di dalam kuasa dan darah-Mu Yesus Kristus. Di dalam mereka sedang berhadapan dan mengalami kesulitan hidup dan pergumulan hidup ini, biarlah iman percaya mereka tetap di dalam Engkau. Biarlah mereka tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, dan mereka tidak akan mundur daripada iman percaya mereka. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka, yang punya beban masalah pergumulan hidup Engkaulah jawaban yang pasti bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Naungi bungkusi mereka di dalam kuasa dan darah-Mu ya Tuhan, agar serangan iblis setan dengan cara apapun tidak dapat melemahkan iman mereka, bahkan kuman dan virus COVID-19 ini tidak menyentuhkan tubuh mereka. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa khususnya bagi anggota jemaat Tuhan yang sedang dikarantin oleh karena didapati positif COVID-19 ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan, hamba berdoa pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami istiharkan kuasa bilur Tuhan. Kuasa darah Yesus turun di atas mereka. Menyembuhkan mereka, melenyapkan kuman-kuman virus COVID-19 ini daripada mereka. Dan mereka mendapat kekuatan, kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada jemaat-Mu. Di dalam usaha pekerjaan mereka, penyagaan mereka, kebun ladang mereka pada waktu yang telah lalu ini. Sehingga dengan sukacita mereka mempersembahkan persembahan mereka pada Engkau dalam beberapa waktu yang telah lalu ini. Tuhan, Engkau berkati mereka sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi di dalam nama-Mu Tuhan. Jika kehendak-Mu pada pagi hari ini kami umat-umat-Mu bersatu di dalam doa kami ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar kuasa atau kuman dan virus penyakit COVID-19 ini dilenyapkan daripada permukaan bumi ini, agar kami bebas bergerak, bahkan memuliakan nama-Mu serta memberitakan Injil keselamatan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita dan berkat penyertaan Roh Kudus bersama jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Baik, sebelum kita akhiri acara kita beri masa untuk berita sidang kita pada hari ini. Persilakan. Kami ingin memaklumkan bahwa pejabat gereja dibuka dari setiap hari Selasa ke Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang kita pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Baik, terima kasih. Kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.